Oke guys, hari ini kita berkesempatan untuk mengkomparasi dua buah remote Futaba. Yang satu 4px dan satu lagi 4pm. Kedua-duanya sama-sama 4 channel guys. 4px dan 4pm. Nah, apakah perbedaan kedua masing-masing produk? Tentunya ada plus dan minus guys. Walaupun dari kedua ini terdapat selisih harga yang cukup lumayan jauh guys. 4pm dibanderol dengan harga kisaran 4 jutaan, sedangkan 4pm PX dibanderol dengan harga 7 juta kurang lebih ya guys. Oke guys, kita mulai. Apa saja plus minusnya itu kita akan komparasi satu persatu. Kita mulai dulu dengan 4pm guys ya. Oke, ini 4pm guys. Di dalam dus ini 4pm, Futaba 4pm itu hanya terdapat T4pm dan RX-nya R334SBS 2 piece. Jadi kalau lu mau membeli 4pm, lu akan mendapatkan satu buah TX T4pm dan RX R334SBS 2 piece. Ada 2 unit RX-nya di dalam. Oke guys. Nah, sekarang akan kita lihat menunya, apa-apa aja fiturnya di dalamnya. Untuk 4pm, dia sudah punya feature 2,4 GHz TFHSS telemetry system, high response system SR mode. SR mode ini artinya super respon ya guys. Dia sudah bisa super respon. Super respon itu hanya beberapa di remote Futaba. Salah satunya 4pm. Di seri terbaiknya ada di 7px dan juga di 7xc. 7xc itu buat air surface, buat di air system ya guys ya. Jadi buat remote pesawat. Jadi hanya 3 unit remote Futaba yang menggunakan SR mode, yaitu 4pm, 7px dan 3xc. 7xc kalau nggak salah saya guys. Nah, dia sudah bisa mini Z mode, backlight 1864 LCD screen, dia masih monokrom hitam putih. Sudah bisa dia S-Bus, dia sudah bisa transfer link ke komputer, servo link function, advanced braking system ABS, throttle acceleration, programmable mixing, 4WS mixing and gyros mixing, dual ESC mixing, 40 model memory, 10 karakter model name, adjustable throttle position, micro SD card slot for update. Nah, di sini super respon TFHSS, dia sudah bisa TFHSS mini Z 2,4 SFHSS. Oke guys, kebanyakan banget nih S-nya guys. Oke, sekarang kita coba untuk 4px. Sebetulnya nggak jauh beda ya guys ya. Ini 4px dan 4pm. Tapi detailnya sebetulnya banyak beda sekali guys. Beda sekali. Nih kita lihat ya. Kita lihat ini fitur 4px. Dia sudah 2,4 TFHSS telemetry system, fast dan SFHSS. Nah, kalau di 4pm dia nggak ada fast, di sini ada fast. Tapi di sini dia tidak ada super responnya guys. Super respon itu adalah transfer data tercepatnya di Futaba. Jadi seri atas Futaba itu biasanya sudah ada SR. Oke, kita lanjut dulu. S-Bus 2 receiver, dia udah S-Bus sama dengan 4pm, sama-sama S-Bus, dia bisa telemetri. S-Bus ini fungsinya buat untuk menghubungkan telemetrinya guys. Oke, vibrating alert system di 4pm belum ada vibrating, jadi lu bisa ngeset kalau baterainya habis, terus dia ada getaran di remote.
sudah ada menunya di sini, dan banyak lagi fungsi buat vibratingnya. Ini sama, link S-Bus servo, link function sama. Nah, di sini dia ada key VGA 3,5 inch color TFT LCD with backlight. Jadi dia sudah ada LCD full color nih guys, 3,5 inch. Adjustable trigger position and lever size. Triggernya bisa diatur posisinya ya, dan ada level size-nya. Advanced braking system sama, throttle acceleration sama juga, programmable mixing sama, 4pm juga ada, 4 US mixing dan gyro mixing sama, 4pm juga ada, dual e-sync mixing di 4pm juga ada, 40 memori sama, 15 karakter. Kalau di 4pm cuma 10 karakter model name. Telemetry speeds output, telemetrinya bisa ngomong nih guys. 2 posisi steering angle. Nah, steeringnya juga bisa dirubah ini. Oke guys, dirubahnya hanya untuk kenyamanan aja sih sebetulnya ini. Jadi posisi waktu steeringnya itu bisa dinaik turunkan. Body function, micro SD card slot, sama-sama punya SD card. Lo bisa nyimpan datanya di SD card. Jadi semua settingan lo bisa input. Terus kalau misalkan lo mau pindah ke remote lain, datanya bisa dipindahin ke remote yang lain untuk settingannya. Itu guys. Di sini juga ada THV CSS, 2,4 SFHSS dan fast. Nah, mungkin lo bertanya-tanya, apa itu hybrid RF? Banyak orang yang nggak tahu apa ini hybrid RF. Nah, gue sendiri juga udah nyari ini di buku manualnya Futaba. Tidak ada tercantum yang namanya hybrid RF. Hanya ada di DUS-nya aja guys. Kenapa itu guys? Nah, setelah gue cari-cari guys, maksud dari hybrid RF ini ternyata adalah bahwa dia bisa berpindah-pindah channel frekuensi dari THFSS, SHFHSS, dan fast. Hanya itu aja. Jadi dia bisa memindahkan frekuensi. Sebetulnya sama juga semua remote-nya Futaba itu yang seri tertingginya semuanya sudah bisa berpindah-pindah untuk frekuensinya guys ya. Jadi sebetulnya ini hanya untuk marketing aja. Salah satu teknik marketingnya Futaba aja mencantumkan hybrid RF. Padahal ya sama saja sebetulnya. Dan ini sebetulnya diabaikan saja. Tidak berpengaruh banyak terhadap perbedaan yang fitur yang lainnya dari Futaba. Oke guys, di seri 4PX ini kalau dibeli ini yang serinya yang 1 buah receiver. Jadi hanya dapat untuk yang khusus ini ya. Ini serinya pembeliannya dapat T4PX dan RX R314SB 1 piece. Kalau di 4PM dapat 2 piece, dan di sini hanya dapat 1 piece. Oke, kita lanjut ke remote-nya guys ya. Oke, seperti ini tampilannya. Tidak beda jauh untuk fitur-fiturnya. Ada plus dan minus. Oke, kita mulai dari T4PM. Ini remote Futaba T4PM. Oke. Kalau dilihat dari ergonomis pegangan, memang tidak sebaik 4PX ya. Karena ini terasa kopong memang secara body. Terus juga tombol-tombolnya serasa kurang berisi gitu kalau dipencet guys. Oke. Remote ini menggunakan 3 buah baterai AA
Tapi baterai AA ini kalau lu gunain pemakaian 2 hari full 2 hari lu bisa pakai 3 baterai ini guys, masih bisa connect, masih bisa main. Tapi yang baterainya harus baterai alkalin ya, kalau baterai alkalin. Kalau baterai biasa atau lagi baterai Cina paling-paling 1 lap udah habis guys. 1 lap 2 lap udah tewas baterai lu. Nah kalau lu pakai baterai alkalin dia bisa sampai 2 hari full lu mainnya, nggak bakalan habis. Paling di hari ketiga baru dia akan mengeluarkan suara token untuk minta isi baterai ini guys. Oke guys, tapi kalau lu nggak mau pakai baterai ini sebetulnya bisa diganti juga sih. Ini bisa lu buka, dicopot soketnya. Ini pakai soket JST ya guys ya. Nah ini bisa diganti dengan baterai LiPo atau NIM atau nikat bisa guys. Tapi kalau gue sih nyaman aja sih pakai gini. Habis tinggal buang, nggak perlu cas. Ngecas kan repot juga guys. Lo harus ngecas. Mending beli baterai 3 biji alkalin 3 hari pakai. Biasa gue sih 3 hari ini. 3 hari udah buang. Nggak perlu dicas-cas lah guys, lebih aman juga. Nah kalau lu pakai baterainya LiPo, lu bisa cas di sini. Ini buat ngecas baterai ya guys ya. Kalau ini soket buat ngubungin ke komputer. Nah jadi gue terangin dulu tentang SR, super responnya Futaba. Super respon Futaba itu harus diaktifkan dulu guys. Jadi lu nggak bisa langsung beli terus langsung aktif, nggak. Jadi lu harus beli remote yang support full SR, lu harus beli servonya yang harus support juga dengan SR. Terus lu beli kabel data buat SR. Kabel datanya khusus dari Futaba. Harganya kisarannya ya hampir 1 juta lah guys kabelnya aja. Kalau nggak salah gue 800.000 itu. Nah, kalau lu mau aktifin, lu aktifin, colokin di sini, colokin ke komputer. Lu aktifin, servonya harus diaktifin dan di remote-nya harus diaktifin. Untuk ngaktifin servo bisa pakai remote-nya langsung disambungkan. Oke guys, nah ini buat transfer data buat settingan remote. Jadi lu bisa masukin SD card, di SD card sini lu bisa pindah-pindah settingan ke remote yang lain. Oke. Ini ada tombol-tombolnya seperti ini. Ini buat channel. Ini ada switch 1. Ini switch 2. Oke guys. Terus nih ini trimming, digital trimming 1, 2, 3. Oke. Ini bisa lu pindahin buat channel. Biasa dipakai buat channelnya gyro. Ini juga ada 2 buah tombol di sini. Digital trimming 4 dan 5 di sini. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 4 channel ya guys ya. Coba kita hidupkan. Oke, kita mulai. Ini buat timer lap. Ini tampilan depan, tampilan utamanya dari 4 PM seperti ini. Di sini ada keterangannya. Buat timer bisa di sini, jam bisa di sini biasanya. Nah, ini buat kondisi baterai 4,4 volt. Biasanya dia habisnya di bawah 4 volt. Jadi ketika menyentuh 3,9 dia udah bunyi token. Tokennya bunyi minta diisi guys. Ini bisa namanya lu bisa lu ganti di model name. Ya. Ini gua pakai TFH height. Yang height-nya ini buat fitur buat steering dan throttle, 2 red. Nah, ini nih yang kotak ini guys, ini adalah telemetri. Kalau lu mengaktifkan telemetri di S-Bus-nya, ini bisa lu lihat RPM motor, suhu motor,
masih banyak lagi di sini guys. Jadi suhu motor, kecepatan, lu bisa lihat di sini. Nah, ini adalah tampilan untuk channel 1, 2, 3, 4. Oke, sekarang ini remote lumayan simpel untuk fitur-fiturnya. Ya, ini cuma ada 4 kalau nggak salah. Nih, menunya ada 4. Jadi, kalau lu mau ngelihat menunya, lu tinggal geser joystick, dia pakai joystick, geser ke kanan. Ada menu 1, ada menu 2, menu 3, menu 4. Sekarang kita coba cek menu 1. Di menu 1 terdapat eksponensial ya guys ya. Atau kalau di Sanwa namanya ini kurva. Kurva. Dia bisa kurvanya buat steering, bisa buat throttle, steering, forward, braking. Oke, fungsi-fungsinya gue nggak bahas ya guys ya, karena takut kepanjangan. Nanti kita lanjut aja isi menu fiturnya ya. Kita back, ini ada tombol N, kita back. Terus ada speed, ini bisa diatur speed steering, return, dan throttle. Terus juga akselerasi. Ini akselerasi lu bisa atur akselerasi forward. Oke, sampai berapa ini? Sampai 100. Jadi akselerasinya bisa diatur sampai 100. Sama, brakingnya juga sampai 100 guys. Brake ketika dia mundur, jadi akselerasi biar supaya bannya nggak sprint. Itu fungsi akselerasi. Terus ada buat ABS, automatic brake system, throttle mode buat setting throttle pada waktu pertama kali ya guys ya. Ada switch, fungsi switch ada jadi fungsi switchnya ada switch 1, switch 2, bisa di setting di sini. Lu pingin switchnya dipindahin atau senyamannya lu mau di setting di posisi mana, switch 1, switch 2, apakah throttle off, apakah ini banyak nih guys. Channel 3, channel 4 bisa di sini. Gyro off. 1 itu dia pakai, oh ini guys, ini switch 1 nih guys. Biasanya gua pakai switch 1 itu buat throttle off. Nah ini throttle off. Jadi throttle off itu ketika lo aktifkan throttle ini nggak bakalan bisa untuk menjalankan RC. Jadi dia akan RC-nya nggak pengaruh. RC-nya akan diam saja walaupun di throttle dimainkan. Oke, reverse. Ini ada reverse buat reverse semua tombol yang ada di sini. Ini bisa lo throttle, bisa lo reverse, steering juga bisa di reverse, channel 3, channel 4 dan lain-lain. Subtrim, ini subtrim untuk setting pertama kali, dan trimmingnya juga ada di sini, trimming dan subtrim. Jadi sebelum nyeting servo, biasakan di subtrim dulu guys. Endpoint, ini biasa disebut dengan EPA. Ya guys, ada EPA buat steering, throttle, channel 3, channel 4. Ini 2 red dan throttle ATL. Channel 3, channel 4. Ini channel 3, channel 4 masih kosong. Ini bisa lu aktifin untuk apa saja, bisa buat gyro, lampu atau apa aja. Oke, menu 2. Menu 2 lu bisa ada select, model select buat, nah ini buat receiver ya, receiver mau dipindahkan ke di model select, lu pilihnya di sini. Terus model name, di model name nama-nama RC lu bisa bikin nama RC lu sesuai yang lu pengen, bisa bikin nama lu juga di sini.
Ini buat ngopi, jadi ngopi data dari channel 1 ke channel 2 misalkan bisa di copy. Modal reset, ini buat nge-reset semua yang sudah lu setting di salah satu channel. Jadi salah satu channel yang udah lu setting bisa lu reset kembali ke settingan pabrik. Model transfer, nah ini adalah transfer ketika lu pengen mentransfer antara settingan dari satu remote ke remote yang lain memakai kabel data, guys. S-Bus ini kalau lu mau mengkonekkan ini ke komputer, masukkan komport ya, komport dicolok ke komputer. Bisa juga langsung ke servo ya, ini bisa langsung ke servo dan menggunakan baterai tentunya. Oke, ini juga untuk kabel data, link, file save, lu bisa atur file save di sini. Ini receivernya. Nah, ini guys yang kita tadi yang ada di menu box tadi, dia ada support dengan TFH high, nih ya, TFHSS high speed, ini ya, high speednya. Terus di TFHSS SR mode. Terus juga dia bisa support mini Z, Kioso mini Z. Jadi salah satu menunya di sini receivernya bisa support dengan mini Z Kioso. Oke, terus ada ini yang normalnya ya, SFHSS normal. Oke, SHFS high speed. Oke, kita back. Oke, ini menu 3. Menu ketiga di sini ada mixing. Semua program mixing diatur dari sini. Program mixing ini biasanya dipakai buat RC Adventure atau crawler, guys. Jadi ketika lo mix menggunakan 2 buah gyro atau lebih, menggunakan servo 2 buah atau lebih, lo bisa mix di sini di menu mix dan bisa di program mix. Oke, kita switch. Ini fungsi-fungsi switch, ada fungsi switch buat switch 1, switch 2, semuanya lu bisa atur di sini fungsinya. Switchnya mau difungsikan buat apa. Oke, trim. Trim dial juga. Jadi lu bisa trim di trim 1, trim 2, trim 3, 4, 5, semuanya bisa diatur dari sini. Sekarang menu 4. Menu 4 adalah berisi timer. Nih guys ya. Ini timer. Bisa atur timer di sini. Lap list, waktu untuk setiap lap. Telemetri. Ini telemetri bisa buat kondisi temperatur dari dinamo motor atau kecepatan motor, baterai dan lain-lain, lu bisa atur dari sini. Sampai RPM juga bisa, guys. Log data, ini buat data keseluruhan, guys. Oke, ini ada adjust, adjust steering. Ini adjust steering ini semacam kalibrasi ya. Adjust trigger. Info, sistem. Ini adalah sistem untuk mengatur layar. Jadi kontrasnya bisa diatur, backlightnya, baterainya, buzzernya, suaranya. Di sini bisa lu atur. Oke guys. Ya, ini tombol dial. Ini hanya bisa dipencet.
Ini juga. Oke, cukup ya guys ya untuk Futaba 4 PM. Nanti kita akan bandingin dengan 4 PX guys. Oke, sekarang kita coba beralih ke 4 PX. Ini 4 PX guys. Ada 4 PX secara keseluruhan, kalau lu pegang ini berasa lebih nyaman guys. Enak, nyaman, pegangannya pas dan mantap guys, dan lebih berat sedikit dari 4 PM. Busanya empuk, keras sih sebetulnya, cuman enak aja nih, diputar enak aja guys. Ini sama untuk diputar dialnya, ini untuk dipencet. Ini digital trimmingnya udah lebih enak sih suaranya. Kalau lu pencet lebih mantap aja. Tombol PS1 ini ada buat dial trimming juga, ada 2 piece di sini nih. Oke, ini buat pindah channel bisa juga. Ini juga ada push button. Nah, ini antenanya guys. Kelebihan dari T4 PX, antenanya bisa diputar. Ini buat range. Kalau lu mainnya range-nya lurus, main range lurus, nah posisinya seperti ini guys, posisi antena. Tapi kalau lu mau main melebar kayak di track melebar, posisi antena sebaiknya begini, karena sinyalnya akan melebar kalau di begini. Oke. Untuk baterai dia memakai baterai lithium Ferrit 11,22 volt nih guys ya. Oh sorry 11,22 WH, gua nggak ngerti nih WH. Kapasitasnya 6,6 DC, 6,6 volt DC, 1700 mAh guys. Oke. Ini baterai juga bisa lu ganti sama lipo, ada colokannya bisa lu ganti. Terus bisa di charger juga, harusnya bisa di charger nih. Ini ada Poncom. Oh ini buat earphone nih guys. Lu bisa dengerin suara remote pakai earphone guys. Nah, ini buat ngecasnya guys. Di sini rupanya. Oke. Ini buat ke komputer, lu bisa konekin di sini. Keras nih guys. Di sini rupanya bukanya guys. Oke. Seperti ini tampilannya guys ya. Di paket penjualannya ini hanya dapat satu RX R314SB. Terus dia dapat steering buat cadangan. Terus juga dapat adjustable, jadi lu bisa pindahin ini steeringnya agak ke bawah atau ke atas, nyaman lu guys. Oke guys. Dan dia bisa vibrator, ada vibratornya guys. Jadi ketika baterai lo habis dia akan bergetar. Dan macam-macam juga untuk pengaturannya guys. Oke, kita bandingin guys, T4 PM dan Futaba 4 PX. Yang pasti ini lebih ringan dan ini sedikit lebih berat. Dan ketika lu pegang ini lebih mantap pegangannya. Tombol-tombolnya juga mantap di sini. Sedangkan ini terasa sedikit kopong ya guys ya. Oh ya, kita belum masuk ke sistem menunya guys. Kita lihat menunya guys ya. Oke. Ini tombol power dan ini tampilan utama dari 4 PX guys. Ini tombol display.
Sebetulnya lu bisa ngidupin dari sini juga guys. Nah, ini kita matiin, kita hidupin dari sini. Nah, fungsinya tombol display dan tombol power, ketika lu pencet tombol power ya guys, dia akan langsung terhubung dengan receiver. Dia akan mencari receiver lu. Ketika receiver RX lu dalam keadaan off, dia akan terus mencari dan akan menghabiskan baterainya ini dengan cepat. Nah, ini barusan tadi tombol display ya. Ini ada tulisan display. Jadi ketika lu mau setting RC dalam keadaan off, RC-nya off, lu pakai tombol display. Lu hidupin pakai tombol display. Oke, coba kita lihat tombol, kita matiin dulu ya. Oke, sekarang kita lihat lagi. Nah, ini THFSS. Oke guys, ini THFSS, berarti dia nyari sinyal ke receivernya dia. Nah, karena receivernya sekarang sedang tidak aktif, maka kita memakai fungsi display supaya baterainya tidak cepat habis guys. Oke, ini sekarang kondisinya 6,5 volt baterainya, baterai remote. Ini tampilan utama dari T4PX, dia full color 3,5 inch ya guys ya. Cukup lebar dan cukup enak untuk melihatnya. Dan kalau lu mau nyeting, ini ada tombol directory, ini tombol pintasan cepat ya. Jadi ketika lu pencet tombol pintasan cepat, sama dengan icon lah, lu akan masuk ke sistem yang paling sering lu ganti-ganti untuk settingannya. Ini ada tombol N untuk balik, bisa menggunakan N atau dir lagi bisa. Ini buat adjust, tombol plus minus. Ini ada adjust joystick, dia menggunakan joystick sama dengan 4pm. Oke, terus sekarang kita coba pindahkan. Kalau masuk ke sistem menu, lu bisa pakai ini, geser kanan bisa, dia langsung model menu, atau lu bisa ke directory. Oke, nah sekarang ini menunya banyak ya guys ya, makanya di sini disimpelkan dengan directory, hanya menggunakan 1, 2, 3, 4, 5, 10. Ini ada 10 menu di directory. Sedangkan kalau lu masuk ke sistem menu utama, dia akan banyak sekali nih. Dari sini lu geser ke. Oke, kita bahas satu persatu ya guys ya. Kita bahas directory. Oh bukan, menu utama. Mode menu apa aja yang ada di sini? Oke, menu ada model select, model copy, model name, data reset. Model select, oh ini buat untuk RX, lu mau pakai RX yang mana, model 1, RC yang mana, RC 1, 2, 3, model di sini. Ini model copy, lu bisa ngopi dari model select tadi. Ganti nama di sini bisa, ganti nama, lu bisa bikin nama lu di sini. Data reset, ini bisa reset model, bisa di sini. Dia right menu, semua data bisa di reset dari sini. Oke, untuk kurva, oke kita ke kurva. Steering curve, ini steering curve ada quick, nah seperti ini steering. Oke, kita balikin lagi. Terus juga ada throttle curve.
dia ada exponnya eksponensial quick. Oke, speed, steering speed, throttle speed, mixing, cukup lengkap mixingnya di sini. Dia bisa menggunakan dual ESC, CPS mixing, tilt mixing, brake mixing, gyro mixing, 4PS mixing. Ini kebanyakan dipakai buat adventure ya guys. Ini buat ABS. Lu bisa ngatur remnya seperti apa. Kita lihat akselerasi, ada forward, ada brake, idle, engine cut, start. Banyak sekali menunya nih guys. Telemetri, receiver, temperatur, RPM, voltase sensor. Ini ada EPA, ada subtrim, reverse buat setiap channel, receiver. Nah, kalau di sini T4PX dia ada TFHSS, 24 SFHSS. Dia bisa pakai digital, pakai analog. Seperti sih sama aja guys. Digital, analog. Nah, bedanya di remote 4PX lu nggak bisa mengaktifkan fitur super respon dari Futaba. Jadi ketika kalau lu memakai fitur super respon dari Futaba, itu sensasinya beda guys. Sensasinya beda. Responnya jauh lebih cepat guys. Ketika lu aktifkan, seperti apa yang lu pikirkan, seperti itu feeling lu di mobil guys. Jadi lu mikir belok aja dia udah belok guys. Jadi lu nggak perlu belokin, lu pikir aja dia udah belok guys. Kira-kira seperti itu. Itu saking kencangnya guys, saking cepatnya. Beda dengan remote yang harganya 1 jutaan ya guys ya. Lu udah belok, mobil lu masih lurus guys. Lu udah rem, dia masih jalan. Oke, file save juga ada di sini. Kita masuk ke mana nih guys? Sistem menu. Ini ada display, buat ngatur kontras, brightness, backlight dan lain-lain lah guys. Ini ada sound, buat ngatur soundnya, LED always on, backlight. Ini baterai, lu mau pakai baterai tipe apa bisa. Oke, live to sell, pakai NIM, semua diatur dari sini guys. Oke. Username, ini bisa ganti username. Terus juga date time, kalibrasi, dan informasi. Bahasa, ini bahasa bisa lu ganti-ganti nih guys. Oh, ternyata tidak bisa bahasa diganti-ganti di sini ya. Oh, bisa. Hanya ada bahasa Inggris, bahasa Jepang, Jerman. Hanya 3 bahasa guys. Metric juga bisa lo atur di sini ya, for metric. Ini versinya versi 1.0e. Ini secara tampilan ini lebih wah ya guys ya. Ada warna biru. Oke. Ketika lu pencet ini, dia akan mengeluarkan warna biru di tengah. Sedangkan ini lampunya hanya seperti ini guys ya. Oke guys, 2 remote yang sama-sama dari Futaba, sama-sama 4 channel. Perbedaannya adalah yang ini
4 PM. Dia sudah bisa super respon, harganya lebih murah, dia sudah bisa dengan di support mini Z, THFSS 2,4. lain sih sama sih guys, tapi yang paling utama itu perbedaannya ada di yang ini super respon. Buat kalian yang pengen sangat-sangat mendambakan atau mendewakan respon dari sebuah remote, gue saranin lu beli ini guys. Gue saranin lu pakai ini. Tapi kalau lu pengen remote dengan layar warna full color dan tampilannya sultan, mending pakai ini guys. Ini lebih enak digenggam. Ini ada rubber karet ya guys ya, lumayan pas banget ini. Ornamennya juga besi. Ini juga lebih enak untuk di pencetannya, lebih enak guys, beda. Cuman ini agak sedikit berat aja guys. 4 PX lebih berat daripada 4 PM. Kalau ini lu tinggal cas, sudah ada baterai di dalamnya, bisa langsung dicas, charger sudah include dalam paket pembeliannya. Kalau ini tidak ada charger karena dia menggunakan pakai baterai alkalin ya guys. Dan hanya 4 PM ini hanya dapat 2. Dia dapat 2 receiver, sedangkan 4 PX hanya 1 receiver guys. Plusnya dia menggunakan vibrator, sedangkan Futaba T4 PM tidak menggunakan vibrator. Tidak bisa getar deh guys. Kalau ini bisa getar. Oke guys, review dua produk ini. Selanjutnya terserah lu mana yang sesuai dengan kebutuhan dan budget lu. Ini harganya sekitar 7 juta, ini harganya 4 juta. Kalau gue sih lebih senang pakai ini sih, lebih ringan guys. Dan kalau ini jatuh guys, ini udah pernah jatuh ya gue ya. Nih ada baret-baretnya. Ini jatuh dan ketindih dan masih aman. Tapi kalau ini gue nggak yakin kalau jatuh nih guys, karena dia LCD full color. LCD ini kalau jatuh pecah, dia udah nggak bisa dipakai nih guys. Sangat rentan terhadap benturan. Sedangkan ini masih, kalau menurut gue sih masih aman sih kalau bisa terjatuh, karena udah pernah nih guys. Untuk detailnya nanti gua ada screenshotnya, nanti gua tampilin. Tapi jangan lupa lu subscribe ya guys ya, karena banyak sekali yang akan kita review setelah ini. Oke guys, see you, bye bye.